kata-kata dia berfirman gitu loh. Lihat bahasanya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, Bapa menyampaikan kepada Yesus. Itu Gini aja siapa Ustaz. aslinya? Gini Ustaz, kamu udah gagal paham. Gini, sekarang aku gini. Ustaz, dari hatiku, aku sudah sampaikan kepadamu bahwa aku mengasihi kamu. Lalu kamu tanya, siapa saksinya? Siapa saksinya? Kamu ngomong kamu mengasihi aku dari hatimu. Lah ribet. Ya kamu udah salah Makanya bertanya. ribet memang. Dengar sekali lagi ya. Dari sekali lagi ya. Pak Ustaz, yang saya gunakan segala ketika Anda bertanya yang kepada dari isi saya, hatiku, ku sampaikan kepadamu bahwa aku mengasihi kamu. Segala yang dari isi hatiku, setelah aku sampaikan kepadamu aku mengasihi kamu. Terus kamu tanya, siapa saksinya? Hatimu menyampaikan. jadi firman ini isi hati Yesus. Loh, ya iya dong, dia kan yang berbicara itu berfirman. Loh. Jadi firman itu apa? Ada. Rasukan dia. Udah tanya nabinya di sana. Udah nggak bisa jawab dia karena kan udah punya. Ini Mbak Pera, makanya belajar kitab Anda ya. Apa itu? Bukan, kamu kenapa ketawa coba? Kamu kenapa ketawa coba? Kata Yesus ada tertulis. Tunggu, kamu ketawa tadi kenapa? Seolah-olah kamu ada ngerti tertulis. Manusia hidup Pak bukan Ustadz, dari roti bentar. saja. Pak Ustadz, tidak ranahnya kau menjelaskan firman Tuhan. Kau bukan Kristen, kau tidak dipenuhi Roh Kudus. Iya. Ketika kau bertanya, tidak ranahnya. Ketika kami menjawab Yesus sang firman, kemudian ketika aku sudah menjelaskan analoginya, Kenapa aku bilang, Mbak Mikana, kenapa takut gitu di mute? tunggu dulu Pak Ustadz, tidak ranahnya. Bapak sudah melampaui batas. Karena tadi Al-Quran kami tidak ada komplain Anda, kami hanya bertanya. Anda menjawab ya sudah, walaupun nggak masuk. Saya tidak komplain juga, tidak Ustadz, dengar dulu Pak Ustadz. Gini itu analoginya. Aku Saya sudah hanya membawakan menyampaikan. ayat yang lain. Gini, Pak Ustadz, dengar dulu Pak, maaf ya, bentar aja. Aku sudah menyampaikan isi hatiku kepadamu bahwa aku mengasihimu. Kok lu nanya saksi Pak? Kenapa aku bilang begitu? Itu ada semua Pak dalilnya. Karena yang berdiam di dalam Yesus itu ya adalah seluruh kepenuhan kealahan. Rohnya yang bicara Pak. Bapak itu rohnya dia. Semua ada dalilnya. Bapak buka Kolose 2 ayat 9. Jadi ketika aku bicara gini ke kamu, Yusuf, seluruh isi hatiku sudah kusampaikan kepadamu bahwa aku mengasihimu. Terus kamu bilang siapa saksinya? Itu udah salah pertanyaanmu. Dan di sini bukan ranahnya kamu menjelaskan firman Tuhan karena kamu bukan Kristen. Kamu nggak lebih tahu dari kita dan kamu nggak menerima Roh Kudus. Sekarang kamu kembali lagi di mana Nabi Muhammad itu supaya kawan-kawanmu jelas. Kamu saatnya sekarang menyiarkan keyakinanmu gitu Pak. Silakan Mika teruskan tanya nabinya di mana. Iya silakan, itu udah sampaikan betul. Jadi Bapak itu kan roh yang ada dalam diri Tuhan Yesus. Kan kita juga punya roh ya, roh insani. Nah kalau rohnya Tuhan Yesus itu, roh dia sendiri. Makanya kan dia sudah sampaikan kepada murid-muridnya. Kau tanya lagi siapa saksinya? Itu sudah dijelaskan sama Ferawati. Sekarang di mana tertulis bahwa nabimu di mana tadi di tempat tertinggi ya? Saya tanggapi jawabannya. Di mana tertulis? Ya. Di mana tertulis saudaraku? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi lagi. Udah Pak, ayat tadi aja. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah, bukan dari dalam hati, bukan. Ya. Iya, kan firman itu keluar dari mulut Yesus. Memangnya roh punya mulut? Loh, mulut Yesus kan mau nyampaikan firman kayak kamu tadi. Emangnya rohmu punya tangan sehingga bisa megang remote? Kan yang megang tanganmu, tapi rohmu yang menggerakkan. Firman yang keluar dari mulut Allah. Betul? Iya, dari mulut Yesus kan? Iya, dari mulut Yesus keluar firman. Firman itu dari rohnya. Tulisannya. Loh, Yesus itu Allah. Kamu baca dari awal dong. Yesus itu Allah. Kalau Yesus itu Allah, maka Yohanes tadi kayak gini, Mbak. Ya, kalau Yesus Lukas itu 11, Allah, Lukas gini 11. Yohanes tadi. Bukan, kamu nggak boleh Pak Yusuf. Kamu jangan, kamu label kamu ustadz.
Kamu ini intoleran loh kalau Bongkar kamu sok-sok biar menjelaskan Anda mau firman. belajar Bukan, gitu kamu Iya. nggak boleh Kalau menjelaskan, Pak. Nanti iblis masuk. Nggak Kalau boleh. Yesus Kami nggak kasih kesempatan kamu menjelaskan. Yang pasti Lukas Kalau 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus Kristus itu Tuhan. Gini. Roh yang di dalam dirinya itu Elohim, Bapa. Iya, Bapa. Makanya apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu yang roh di Dari dalam roh. dirinya yang di dalam itu gitu loh. Ngerti nggak sih? Oke, Bapa sekarang ya, udah dijelasin. Mbak Ustadz Yusuf udah dijelasin jawabannya ya, Mbak Mikana, bahwa roh diskusi atau enggak? roh Mau Tuhan, mute roh aja Bapa, nih. Bapa yaitu roh yang itu diam di dalam Tuhan Yesus. Karena Ada tadi dalilnya? seluruh Oke. kepenuhan Elohim ya berdiam di dalam Tuhan Yesus. Ya Kolose 2:9 tadi ya Vera ya. Iya. Nah, jadi artinya roh itu berkata di dalam hati Tuhan Yesus, di dalam diri Tuhan Yesus dan disampaikan ya melalui mulut Tuhan Yesus kepada Mulut Yesus. rasul-rasulnya. Lo kau tanya Ya. lagi saksinya siapa? Ini gimana sih? Masa ketika roh saya, batin saya berkata-kata dalam saya lalu sampaikan kepadamu, saksinya siapa? Ya lucu. Kebalik-balik dah ini si Yusuf ini gimana sih Baik. pemikiranmu? Seperti Sekarang itu, tunjukkan katanya Ustadz Yesus Yusuf. itu adalah Allah. Ustadz Ya, nanti Yusuf. saya tunjukkan ya. Ustadz Gampang Yusuf itu saya tunjukkan. itu udah ya. selesai. Ustadz Ya. Yusuf Itu gampang. udah Gampang di mana saya tunjukkan, tertulis nanti Anda minta. tadi Tapi, yang kamu bilang ya di mana tertulis? Udah jawab aja. Nggak boleh kamu menjelaskan di Alkitab, Ustadz, kamu itu menyandang nama Ustadz. Kamu harus jadi contoh. Nggak boleh. Saya Apa yang nggak boleh. Serius. Nanti kamu jadi nilai kamu turun, Ustadz. Serius. Jangan jelasin. Kenapa ini terus? Saya tidak Iya, menjelaskan, saya kan udah mempertanyakan jawaban dijelaskan. Anda. Belum Mbak Mikana ya. Loh. Di sini kalau Yesus itu adalah Allah, maka kosakatanya betul nggak kayak gini? Sebab segala firman yang Sekarang gini Pak, itu iman kita. Yesus itu adalah Allah. Itu kamu nggak boleh ganggu gugat Pak. Kamu Ustadz loh. Itu Yesus itu Allah. Kami nggak ganggu gugat. Kamu aja wahyu katanya dapat dari Tuhanmu, tapi nggak hanya dari Jibril. Kami nggak ada ikut campur. Jadi kalau orang Kristen mengimani Yesus itu Allah, kau nggak boleh ganggu gugat. Itu harus toleransi gitu loh. Silakan. Nabinya di jawaban mana, Anda Pak? iman aja, saya nggak akan mempertanyakan Iya, lagi jawaban jawab Anda aja di mana Ustadz yang saja. tadi di mana tertulis yang seperti yang bilang bahwa nabimu Oke. ada apa di mana? Di tempat tertinggi surga gitu ya. Berarti Di kesimpulannya atas sorga, katanya. Oh, di atas surga, di atas surga. Di Baik, mana ya. tertulis? Baik, berarti kita simpulkan Yesus terima firman nggak ada saksi ya. Loh, itu kan dari rohnya udah dijelaskan. Ya, lah, siapa saksinya? Nggak Udah, boleh nggak kamu usah. menyimpulkan firman Tuhan. Nggak boleh kamu, awas loh, hati-hati loh. Jelek nanti dirimu. Nggak boleh, itu bukan kitabmu ya. Ya. Udah jawab Ustadz. Berarti dapat saya simpulkan bahwa tidak Ya ada terserah saksi. dirimu, udah jelas ya, tadi benar, udah benar. jelaskan ya. Betul aja, biar senang Bahwa kau, ah. Bapa itu adalah roh diri Tuhan Yesus itu sendiri. Oke, silakan. Hmm. Oke ya teman-teman ya, kalau kesimpulannya Yesus tidak ada saksi nih, saya sesuai janji saya ya, saya akan sampaikan kepada Mbak Mikana cerita tentang Nabi Muhammad, di mana dia ditempatkan ya. Allahumma gfirli ya warhamni walhikni birrafiqul Kitab apa a'la. itu Pak? Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan kumpulkanlah aku bersama Ar-Rafiqul A'la. Hadis riwayat Bukhari 5674 dan Muslim 2191. Jadi dia minta Nabi ampun, Muhammad Pak? itu Kok dia minta ampun? Berarti dia nggak di sorga. Kamu di atas sorga. Kok dia minta ampun? Dia berdosa apa Pak? Kan dia suci kata kamu. jadi orang suci nggak boleh minta ampun gitu. Kan dia udah sampai ke langit bertemu Tuhan loh Pak. Ya gimana dia mau contohin ke umatnya? Nah tapi di situ juga nggak ada dia bilang dia di atas sorga.
Dia di Rafiqul A'la, lebih tinggi dari seluruh makhluk. Itu Termasuk juga dia minta Yesus. tolong, Pak. Di mana sih? Di mana tolong. sih tadi tertulis? Di mana tadi tertulis, Ustaz? Ampunilah aku. Hadis. Ya, Hadis, bukan di kitabnya. Di Al-Quran nggak ada. Nggak ada. Dia ngambil hadis. Nah, ambil dari ini Al-Quran jawaban aja, Pak. saya, kenapa kalian protes? Tapi Ayo. kitabnya Al-Quran kan, Pak? Maksudnya kami kan tadi juga nggak Udah, ini jawaban saya gitu. di hadis. Ada kan tertulis di mana Nabi Muhammad diletakkan di Rafiqul A'la. Udah. Tapi Makhluk nggak ada tadi, Pak. tertinggi, paling tinggi daripada surga. Dah. Coba tadi bacakan yang jelas dulu, Ustadz. Jangan buru-buru. Heeh. Jangan buru-buru. Nah, ya, ketika Nabi Muhammad wafat ya teman-teman, di mana tempat Nabi Muhammad ya? Nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi Bisa wasallam. mohon maaf Ustadz, bacakan dulu tertulis di mana gitu. Ya ini nanti kita baca. Wa ra'suhu ala fakhizi ushiya alaihi sa'atan thumma afaqa khasa basarahu ila saqifi thumma qala Allahumma rafiqal a'la. Oke. Ketika Rasulullah mendekati ajal ya. Di mana dia ditempatkan? Saat kepala beliau ada di pahaku, beliau pingsan sesaat, kemudian beliau sadar kembali dan menatapkan wajahnya ke atap rumah. Kemudian beliau mengucapkan Allahumma rafiqul a'la. Tempatnya di Rafiqul A'la. Ya, tempat yang paling tinggi. Itu di Terus gimana sih, Pak? Kok langsung menyimpulkan isinya nggak begitu? Loh. Terus isinya mau Anda kayak gimana? Kan dia pingsan tadi. Terus dia berkata-kata. Itu kan dia bangun. Itu di pangkuan siapa tadi, Di Ustadz? pangkuan Mohon maaf. istrinya ketika Di pangkuan istrinya. Di Terus kenapa pangkuan kamu bilang di istrinya atas ketika surga? ketika sakaratul maut di pangkuan istrinya ada. Dikubur nggak dia, Pak, ketika meninggal? Jasadnya dikubur. Jadi kalau Terus kamu kenapa tahu kamu dia bilang di atas surga? ya berarti di kuburan kan? Di mana? Di mana tempat ruhnya? Loh, di mana kamu yang jelasin? Orang katanya. Rafiqul A'la lebih tinggi daripada Yesus. Tapi nggak ada tertulis kan? Rafiqul A'la itu apa sih? Tempat yang paling tinggi. Gini aja deh, Pak, aku meninggal, ya. Hmm. Kamu kubur aku. Nah. Terus kok kamu rohku kemana? Kok kamu yang tahu? Kan hanya Tuhan yang tahu dong, Pak, rohnya di mana. Lah. Kamu kok bisa menyimpulkan rohku di mana? Kan aku udah meninggal, kamu kubur. Bukan disimpulkan, kalau Anda mati jasad Anda dikubur, roh Anda ke barjah. Itu kan menurutmu, yang tahu kan Tuhan, Pak. Nah gini, Nabi Muhammad ada di Rafiqul A'la bukan menurut saya, tapi Menurut siapa? dari Ucapan hadis siapa? yang saya bacakan. Itu siapa yang berkata itu tadi? Nah ya, dari hadis yang saya bacakan di tempat Penulisnya yang siapa? Nah penulis pula Bukhari. Bukan, bentar dulu kan, bentar gue Tanya begini. Tanya Bukhari dan kan, Muslim, oke? kan tadi Udah dijawab, tadi oke? beliau pingsan di Terima pangkuan atau enggak? istrinya. Istri di paha Ah. istri. Terus dikubur setelah meninggal. Bukan, sebentar, nggak usah dikubur dulu, Besti. Maksudnya itu kan tadi di pangkuan istri beliau. Terus apa tadi katanya Ustadz? Mohon maaf. Nah di Rafiqul A'la tempatnya. Bahasa Indonesianya apa? Tempat yang tertinggi dari seluruh Aku di makhluk. tempat yang tertinggi. Itu kan ucapan beliau saja, sementara beliau kan masih ada di pangkuan istrinya. Terus yang dia secara eksplisit tertulis bahwa Nabi Muhammad itu ada di tempat tertinggi di atas surga itu di mana? Adakah Allahnya turut bicara? Adakah Allah bicara ke siapa gitu? Aduh. Anda paham nggak isi hadis yang saya sampaikan tadi? Paham. Paham Bahwa di situ banget. dia minta ampun. Sudah, Dia minta apa ampun ke maksudnya? Tuhannya. Terus dia bilang, dia berdoa, tempatkanlah aku katanya. Bersama dengan apa tadi? Itu cuma doa dia, Pak. Berarti kan Oke, yang tahu ya. cuma Tuhan. Nih, berarti Anda perlu penjelasan lagi berarti ya. Rafiqul A'la. Tapi mohon maaf Ustadz, itu tertulis di mana Ustadz? Tadi siapa? Ini tertulis di mana Rafiqul A'la adalah sesuatu yang di atas langit yang 7, yaitu surga yang paling tinggi ya. Kata Di siapa itu? atas langit ke-7. Oke? Kata siapa, Pak? Anda buka di hadis yang saya bacakan tadi. Hadis penjelasan berapa?
Hadis berapa? Ya, oke. Nah, tuh. Klik aja Muslim 6448 ya. Muslim Hadis 6448 ya. Bukhari 4435. Banyak hadis tentang menjelaskan Pak, yang Bapak baca aja, Pak. Yang Bapak baca aja. rujukannya ke Anisa 69 ya. Berat emang ya teman-teman. Enggak, Pak, yang Bapak tunjukin sekarang ini apa, Pak? Yang Bapak Iya, tunjukin hadis riwayat Bukhari 6509 dan 6450, oke? Nah, Bukhari 609 ya. dasar Tunggu, Pak, Qur'annya sebentar, di Pak. mana? Ya, Anda bisa lihat 6095 ya. 6095 ya, Pak. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Ini dasarnya ya, Siapa? Allah, yaitu nabi-nabi, para shodikin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh, dan mereka itulah teman yang paling baik. Penjelasan ini diambil dari Al-Quran, Quran surah An-Nisa ayat 69. Oke. Sekarang saya mau tanya, ketika Bukan, Yesus ini belum terjawab, Pak. Nah, bukan belum terjawab. Sudah terjawab, cerita Anda mau terima atau kagak jawabannya ya. bukan apapun jawabanmu, kami terima. Masalahnya kamu belum Ya menjawab. sudah, Pak. nggak perlu diprotes. Berarti saya Kalau nggak perlu- Di terakhir dia meninggal, dia pingsan di paha istri. Kemudian dia bangun lagi sebentar, betul? Kemudian Udah, dia itu ngomong apa, dijawab. Pak? Nanti Anda ulang aja jawaban saya videonya sama Mikana ya. Lah, Pak. Udah dijawab, Anda mau terima atau enggak ya kan terserah Anda toh. Bukan, Pak. Jadi gini, Pak. Sudah itu jawaban saya gitu. Sekarang saya mau tanya. Kalau bicara misalnya, Pak, nih, aku kan manusia biasa. Aku yakin Nabi Bapak manusia biasa juga, ya. Terus, tapi kalau Bapak bilang enggak, ya udah nggak apa-apa. Aku meninggal, Pak, nih. Aku meninggal, terus aku jatuh pingsan lah. Aku terus bangun lagi. Oh, so Aku- Anda bukan nabi. Makanya saya mau tanya. Contoh kan, Pak? Contoh kan, Pak? Terus kan aku dikubur. Anda dengan nabi beda. Anda dengan nabi beda gitu. Oke, Nabi Bapak dikubur apa enggak? Dia di Rafiqul A'la. Kan udah saya jawab dengan hadis dengan dalil. Terima atau kagak Anda? Apa yang dijelaskannya sih, Mika? Nah, makanya. Jadi kayak gini, contoh nih kayak gini, aku juga kan pingsan di pangkuan suami saya tuh, saya bilang, tempatkanlah aku Tuhan di surga. Apakah bukan aku kayak jadi gitu. di surga seperti itu sementara Belum aku tentu. Bukan kayak gitu. Baik, saya jelaskan kembali ya. Ketika Nabi Muhammad sakaratul maut, ya dia di pangkuan Aisyah, dia berkata, dia minta kepada Allah untuk ditempatkan di Rafiqul A'la. Apa itu Rafiqul A'la? Di atas langit ketujuh, surga paling tinggi dari Artinya dia seluruh meminta ya, Pak. Artinya dia meminta. Lalu Sah-sah kata aja dong. Allah, bentar. Makanya jangan dipotong biar Anda paham. Kenapa Nabi Muhammad ditempatkan di situ ya? Karena ada janji Allah di dalam Quran surah An-Nisa ayat 69, barang siapa yang Kenapa taat Bapak kesana? kepada Allah, Pak, tunggu dulu. dia Itu akan kan janji. nikmat, bersama orang-orang yang mati syahid, bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang siddiq. Ya, maka dari Yusuf, itu. Pak Yusuf, itu kan baru berupa doa kan, Pak? Kan kayak aku lah. Doa, dia langsung tunjuk Ar-Rafiqul A'la tempatnya. Maksudnya? Dia menatap ke atas langit. Terus? Ketika Allah ingin mengambil ruh dia, ya, ingin mengambil ruh dia berkata, tempat dia di mana? Ar-Rafiqul A'la, tempat paling tinggi dari seluruh makhluk. Dia minta kan? Doanya kan? Dia berkata, bukan minta. Kan yang berkata dia, Pak, bukan Artinya Allah. kan Allah doa yang berkata. kan. Makanya Lain loh, Pak. kenapa dia berkata seperti itu? Karena ada janji Allah ya di dalam Quran surah An-Nisa ayat 69. Udah. Berarti harusnya Allah yang bilang, Pak. Sini kamu Allah itu menyediakan tempatnya dan dijanjikan untuk Nabi yaitu Rafiqul A'la. Boleh? Iya, berarti gini Pak kesimpulannya. Maka penjelasannya terima. ini lebih jelas nih, Pak. Jadi ini lebih jelas kesimpulannya dari gini yang tadi. aja. Kalau Artinya Anda penjelasannya terima, gini kan, Pak? Ada Pak. kan kayak gitu. Coba kalau aku salah nangkap, Bapak luruskan lagi. Artinya kan Bapak menjelaskannya begini. Aku misalnya udah lagi mau meninggal itu, terus aku ngomong, tempatkanlah aku di atas sorga, di tempat yang paling mulia. Terus aku meninggal. Nah itu kan mulutku doang yang ngomong gitu. Tapi aku benar-benar udah nyampe sorga kan nggak ada yang tahu gitu loh maksudku, Pak. Bener nggak? Jadi Bapak kenapa bisa mengambil kesimpulan bahwa dia benar-benar ada di atas sorga gitu. Dan di atas sorga itu juga ya Pak,
Itu tempat di atas sorga itu di mana Pak? Kok sampai Bapak bilang itu di atas sorga? Padahal tempat yang paling suci, yang paling mulia adalah sorga. Kalau di atas sorga apalagi tuh Pak, kan gitu. Wah, makanya memang hebat ya Nabi Muhammad, apalagi gitu. Memang hebat Nabi Muhammad itu. Enggak, yang hebat kamu menyimpulkan kata-kata Nabi, padahal yang tahu hanya Allah. Benar gak Pak? Kan berarti kan gini loh Pak. Nabi itu ya ada loh Pak yang langsung terangkat ke surga seperti Elia. Terus dia itu disaksikan Elisa. Nah kalau dan semua nabi itu ada tanda-tanda mukjizat. Nah kalau nabi Bapak itu Jangan apakah disertai tanda? itu udah jawabannya. Ar-Rafiqul A'la adalah tempat yang paling tinggi yang diperoleh oleh Nabi Muhammad. Iya, kan itu menurut Nabi Bapak ya, dan kemudian itu nggak di Al-Qur'an ya, Pak. Bukan di Al-Qur'an bukan ya. menurut Nabi, berdasarkan Al-Qur'an, oke ya. Hadis itu, Pak. Terima Hadis, kan? atau enggak ya terserah Anda kan, yang penting saya jelaskan kan kayak gitu, oke? Iya, tapi ya udah jelas, makanya semua orang udah bisa dengar bahwa Ya, itulah faktanya dia yang ngomong, kemudian ya udah hanya Tuhan yang tahu kan gitu ya, Pak. Ya, jadi ya teman-teman, tempat Nabi Muhammad itu dipastikan Allah di Rafiqul A'la karena Allah yang ngomong di dalam Quran surah An-Nisa ayat 69. Dia ngomong bahwa disebut nama Nabi Bapak. Ada janji Allah, makanya udah dibilang ada janji Allah ya terhadap Nabi karena dia akan memperoleh nikmat. Terhadap semua orang apa terhadap Nabi, Pak? Oke, jadi bukan cuma doa Nabi atau hayalan, bukan, tapi itulah Ya. tempat yang dijanjikan Allah. Oke, dah. Ya di mana Pak tertulis janjinya, Pak? Udah, nanti saya nanya pula sama Anda ya. Nah, gantian nanya gitu, oke? Bukan, kan Bapak belum selesai, Pak. Janjinya Udah di selesai mana? gitu. Sudah selesai. Nanti kalau Anda tanya hal yang lain lagi, janjinya di Kalau mana? kalau belum selesai artinya sepertinya Oh Bapak ya, jadi silahkan Anda mau terima atau tidak saat ini dulu jawaban saya. perlu juga sih Pak. Maksudnya pendapat kami nggak perlu. Kepada Maksudnya Anda gini. tentang masalah Yesus. Ketika Yesus itu naik ke surga, katanya duduk di sebelah kanan Bapa. Ya, saya mau tanya, itu dia naik ke surga pakai alat apa? Saksi-saksinya melihat dia terangkat. Bukan pakai Dengan alat kemahakuasaannya, dia kan maha kuasa, dia maha hadir. Maha Kuasa, bisa terbang Dan ada gitu. saksi, Bapak Loh, nggak usah nggak ragukan usah lagi. pakai Ada saksi. sayap, dia bisa tiba-tiba menghilang, dia bisa naik ke surga sendiri, itu karena dia maha kuasa lah bos. Gimana ya bos kita ini? Oh. Dan kalau bisa apple to apple Pak, jangan nanya Yesus sandingkan dengan Nabi. Nabi Bapak kan manusia biasa. Yesus kan Terus saya Tuhan. nanya siapa? Paulus aja gitu. Kalamu. Iya, Oh, Iya, Paulus. boleh Paulus boleh. Oh, Paulus. Baik. iyalah apple to apple lah Ustadz. Oh, Kan- maunya Paulus. Enggak, masalahnya Paulus ini nggak dikenal Yesus gitu. Kamu jangan itu, jangan fitnah, dosa. Jangan fitnah. Dosa-dosa kamu. fitnah. Masuk Bahkan neraka loh. ketika Bukan, Yesus itu tidak dikenal Paulus. Fitnah itu lebih kejam dari fitnah, Pak. Nah ya sudah, saya tanya tentang Paulus ya. Izinkan saya nanya sekali, oke? Nah, dari seluruh para nabi itu Nabi, Paulus rasul, Pak. Nggak, Oh, Nabi rasul. sama Baik, rasul baik, beda baik, ya, baik. Pak. Baik, Di begini kekristenan saja. beda. Baik, begini saja ya, bahasanya kayak gimana ya kalau rasul. Iya. Nah, begini. Nah, iblis tidak mempunyai silsilah. Nah, sedangkan para rasul itu pasti mempunyai silsilah, ya. Ya. Nah, saya mau tanya, silsilah Paulus ini mana sih? Filipi 3, Pak. Oh, Filipi 3, bacain. Sampai mana silsilah dia? Ada Mikana tunjukin aja. Dia orang Oke. Ibrani asli. Filipi 3 ada. Paulus Disunat bin pada 8 hari. siapa gitu? Ah. Sampai nggak ke Abraham? oke. Di Filipi 3 ayat 5 ya. Filipi 3 ayat 4 sampai 6 ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya Mbak, pada hal-hal gimana? lahiriah, aku lebih lagi. Silsilah yang saya Bentar tanya, dulu, bentar, silsilah. sabar dulu ya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari Apa bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap
hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi Rasul Paulus itu dia adalah orang Israel Ibrani asli dari suku Benyamin, ya, dan dia dari hukum Taurat orang Farisi, ya, disunat pada hari ke-8. Nah, itu sudah dijawab. Itulah silsilah tentang Rasul Paulus, itu tentang dia, ya, orang mana. Ini kan bentar-bentar. Hanya Anda ini berdua ngerti silsilah nggak sih? Heran. Iya, itu saja. Itu. Silsilah itu. Emangnya Nabi dia Bapak ada silsilahnya, Pak? Emangnya Kakeknya siapa? Nabi Bapak silsilahnya ada? nggak ada. Astagfirullah. Nggak, silsilah Nabi Bapak aja nggak ada. Bagaimana apple to apple? Silsilah Nabi kami jelaskan dulu silsilah Paulus. Oke, ya. Oke, kami sudah jawab. Hanya ini yang tertulis Coba tentang silsilah Paulus. Bentar. Karena gini Mbak Mikana, sesuai yang saya sampaikan, Emang hanya silsilah itu apa sih, yang Pak? tidak punya Emang silsilah apa sih? Coba. Nah. Silsilah apa sih, Pak? Kayak kita ya, Aduh. silsilah kita. Aku itu orang Batak. Garis Harganya, keturunan itu silsilah. Gimana sih? garis keturunan silsilah. Ya iya, Paulus bin Nah, siapa, Paulus- orang tuanya siapa, kakeknya siapa? Iya, dia keturunan Apa yang tertulis kan keturunan Benyamin. Iya, dia Namanya keturunan siapa? Benyamin. Nama orang tuanya, nama kakeknya. Nggak ada siapa? tertulis dalam Alkitab karena gini, sebentar, Udah ya. bilang kalau nggak ada silsilah itu cuma iblis. Hah? Cuman iblis. Nah, ada Oh, nggak berarti sih? nabimu ada silsilah nggak? Nabimu di Al-Quran ada, di Al-Quran ada silsilahnya. Ada kalau silsilah Nabi Muhammad. Ya udah, silakan. Di mana tertulis? Di mana Ya. tertulis Ini silsilah? saya tunjukkan datanya ya. Iya. Hati-hati, nanti Nanti orang kalau bilang iblis loh. kalau kita bacakan saja ya teman-teman, nanti dikira Iya, di Al-Quran ya, di Al-Quran ya, di Al-Quran ya, Jangan habis. di Al-Quran. apa ya? Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran, teman-teman. Loh, kan apple to apple. Apple to apple. Emang. Loh, Kamu apple to kok ngetawain apple. Al-Quran sih? Hah? Kenapa kamu ngatawain Al-Quranmu? Iya. Sejak Kamu kok ngetawain Al-Quran sih? Ih, gimana sih nih orang? Sejak kapan? Loh, kenapa nggak tertulis? Lah, yang namanya hadis adalah cerita Nabi. Apple to Kenapa apple. Anda tanya di Quran? Kan apple to apple toh. Aduh. Kami ya dari Alkitab. Ya kan? Dari kitabmu juga Al-Quran. Ya. Di mana? Ada nggak silsilahnya di dalam Al-Quran? Mbak Mikana ajak saya apple Dan to juga apple. di mana Kalau tertulis tentang nabimu diri disunat? Mbak Mikana, kalaunya tentang Nabi apple to apple dong. Berarti di Sirah Nabawiyah bukan di Quran. Gimana? Lah ini di dalam Alkitab. Alkitab apple to apple ya tuh kitabmu Al-Quran dong. Kalau cerita Nabi apple to apple-nya Ya udah silakan tunjukkan dalam Al-Quran di mana silsilah nabimu. Al-Quran sejak kapan Ini Al-Quran kan itu? tersusun rapi dan terperinci, Pak. Al-Quran Bapak ini. Sejak kapan? Tersusun rapi dan Silsilah terperinci. para nabi Ah. ada di Al-Quran itu sejak kapan? Loh, Loh, kenapa nggak Al-Quran kan pertanyaannya? mengatakan menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran. Loh, Katanya kan Quranmu Katanya menjelaskan ada. segala sesuatu. Iya. Tersusun Sejak rapi dan kapan Al-Quran terperinci. menjelaskan silsilah Nabi Nuh, silsilah Abraham? Nggak ada di Al-Quran Berarti kayak nggak gitu. ada. Loh, ada loh Abraham. karena Bapaknya cerita- Abraham ada loh. Kalau Ada di cerita kitabmu Nabi bapaknya Muhammad Abraham itu di Al-Quranmu ada loh, Bukan, Pak. tapi di Sirah Nabawiyah. Ya, Pak. jadi Anda harus Pak. ngerti yang namanya cerita Nabi, hadis dan Sirah Nabawiyah, bukan Al-Quran. Pak, Gimana sih? tentang nabimu, bapaknya Ibrahim itu tertulis nggak Pak di Quran? Tentang Nabi saya tertulisnya di Sirah Nabawiyah, ya, di hadis. Ibrahim? Bu, di Ibrahim? Al-Quran itu kitab hukum. Oke? Al-Quran kitab hukum katanya wahyu. Bagaimana sih Pak? Wahyu, hukum dari Tuhan. Oke? Nah, terus kenapa Bukan- katanya terperinci? Kok terperinci? Berarti nggak terperinci dong bukan Pak. cerita Nabi A, Nabi B, bukan Al-Quran itu. Oke, hadis ini karangan manusia apa bukan Pak? Ya elah, hadis ini ya baik dari fi'linya, kelakuan Nabi, qaulinya Nabi, dan dari saksi-saksi sahabat yang Manusia berarti Pak. Berapa lama jaraknya Bukan. hadis sama Al-Quran? tapi sebentar Ayo. dulu guys, sebentar. Gini kan Ustadz Yusuf, tadi saudara bertanya tentang silsilah Rasul Paulus. Kami sudah jawab. Adanya Paulus itu keterangan tentang Rasul Paulus itu di Filipi 3 ayat 5. Dia dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Dia orang menurut hukum Taurat dia adalah orang Farisi dan juga disunat pada hari 8. Itulah tentang menjelaskan deskripsi tentang
Rasul Paulus. Nah, kalau ini kan apple to apple kitab dengan kitab ya, Alkitab dengan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an di mana tertulis tentang ya Muhammad, Gini Mbak Mikana ya. siapa nama ayahnya, siapa Kalau nama Anda mau ibunya, apple to disunat apple, hari keberapa, ya kan? Saya Gimana izinkan tertulis Anda- dalam Al-Qur'anmu? Saya izinkan Anda ya untuk mencari tentang Paulus di luar kitab Anda, boleh? Enggak, kami nggak mau, karena kami Nggak itu mau. sesuai dengan Alkitab. Loh, karena di Nggak sini boleh kan, nambahin. iya, karena Karena nggak boleh gini. nambahin dan mengurangi. Karena gini. Nggak boleh. Di sini kalau kita Al-Qur'an diskusi kitab dengan- suci. Bentar dulu Yusuf. Bentar, jangan potong dulu. Di sini kita diskusi baik kitab suci, ya. Jadi makanya kami nggak mau ngambil dari yang lain. Diskusi baik kitab suci. Nah sekarang tunjukkan di dalam Al-Qur'anmu tentang Muhammad, siapa siapa apa silsilahnya lah, seperti yang kamu bilang tadi, atau tentang Gini beliau aja, lah Mika. gitu. Yang diisi Paulus kan yang dijelaskan apa? Suku Benyamin, Nah, orang Farisi, disunat berapa lama, berapa hari, itu aja. Ikutin aja yang kata Paulus, yuk. Iya. Ya, Kalau di kayak Al-Quran gitu ya. teman-teman ya, kita pun dapat melihat Nabi Muhammad ya, dia orang Arab asli, suku Quraisy, tinggal di Arab. Tertulis Apa di kayak gitu? tertulis di mana? Coba Gimana? ya kayak gini. Al-Qur'an yang saya dong, tanya di itu, dalam Al-Qur'an dong, Sunatnya belum nih, Ustaz. sunatnya. Sunatnya. Paulus bin siapa? Kakek Sunatnya Paulus dulu. siapa? Umur berapa? Datuknya Paulus siapa? Silakan Oke, Anda pilih. pilih mau di Oke. kitab apa atau di luar kitab Anda. Ya. Nggak mau Alkitab aja, Bapak juga di Al-Quran aja. Sunatnya kapan itu nabinya? Karena gini, Al-Quran tidak setara dengan kitab Anda. Al-Quran itu wahyu Tuhan, kitab Anda penyelidikan. Beda. Nggak setara. Ya udah. Kalau memang betul itu firman Tuhan, di mana silsilah Nabi Ibu di dalam Al-Qur'an? Silakan. Loh, kok silsilah Karena Nabi coba kamu di baca, dalam coba kamu baca. Udah Coba kamu baca dibilang, An-Nahl, Al-Quran An-Nahl itu hukum 89. dari Tuhan, Coba oke? kamu baca An-Nahl 89. Kalau yang Anak Al-Quran Al-Quran itu hukum Iya, dari di Tuhan, situ bukan Al-Qur'anmu dari menjelaskan Tuhan. segala sesuatu. Nabi Nah. Isa Iya, siapa yang kamu silsilahnya, bilang- Nabi Nuh siapa silsilahnya, bukan kayak gitu. Sebentar dulu Bos Tusuk. Sebentar ya. Gini, nggak apa-apa kamu bilang kitab kami kitab penyelidikan lah, dari manusia lah, tapi minimal ada. Cari Sebentar, apple to apple gitu, dengan Al-Quran saya nggak ada kan. sebentar sabar dulu Ustadz, ya kan? Mau saudara bilang Alkitab kami karangan manusia, terserah, tetapi paling tidak ada ya deskripsi tentang Rasul Paulus. Dia disunat pada hari ke-8 dari suku Benyamin, dan juga dari hukum Taurat dia orang Farisi, ya ada. silsilahnya. Nah, sekarang di Nggak ada mana silsilahnya. tertulis di dalam kitabmu, di dalam Al-Qur'an, seperti yang kamu bilang tadi, bahwa Ya, apple to apple, ya. Muhammad orang Quraisy begini dan disunat hari keberapa? Silakan. Ya berarti silsilah Paulus nggak ada gitu. Loh, ikutin Tapi kan aja Pak, tadi sudah apple to kami apple. bilang itu deskripsi tentang Rasul Yang Paulus. pertama, Demikian ini aja, tadi yang pertama Pak. Gini, Pak gini, Yusuf, sorry. supaya Pak Yusufnya. Gini Pak, aku bantu Bapak Pak. Saya bentar Bantu. Anda nggak paham rupanya pertanyaan saya. Yang saya tanyakan itu bukan background. Yang saya Loh? tanyakan itu silsilah. Kalau yang Anda Loh, jelaskan suku itu adalah background suku dari silsilah apa Paulus. background? Pak, Dia orang Parsi. suku itu silsilah apa background Dia- Pak? Dia disunat Pak hari Yusuf, ke-8. ini yang Ya, nonton banyak loh bisa Pak. bahasa kan? Pak, suku itu silsilah apa background? Aduh, suku itu background dari seseorang. Suku dari mana dia? Background? Backgroundnya suku Itu Banjar. silsilah Pak. Ya elah. dari kapan? Kapan suku silsilah? Teman-teman gini ya, teman-teman. Background background? saya, gini ya. Background saya sukunya Banjar ya. Background saya suku Banjar. Background. Silsilah saya Background. Muhammad Yusuf. Aduh, Pak, banyak bin yang nonton Muhammad loh, Pak. Farah, Aduh, gawat. bin Muhammad Mubarok. Ya itu silsilah saya gitu. Kalau Itu background saya dari Banjar, asli suku Banjar, disunat Ya udah, pada arti background dulu deh Pak. Apa Pak? Arti background. latar belakang, dah. Ya, masa Bapak orang Sunda itu latar belakang Pak? Nah, latar belakang dari seseorang. Silsilah Jadi, Pak, yang Bapak saya di minta itu turunan. adalah Yang silsilah itu kan yang menurunkan Pak. silsilah dari Paulus bin siapa, kakeknya Pak, siapa? background aja Bapak udah datuknya salah siapa. Pak.
Itu aja. Background aja Bapak Mana-mana udah jawab salah. fokus pertanyaan saya. Kalau nggak ada jawaban Oke. nggak ada gitu. Iya Arti itu kan silsilah tadi Bapak sudah ada. dijawab ya bahwa Nggak di ada. Filipi 3:5 sekarang nggak tunjukkan ada, dalam di Filipi Al-Qur'an saya baca ya nggak ada, nggak tunjukkan ada di dalam Filipi. Al-Qur'an tentang nabimu silsilahnya. Silakan tunjukkan. Pertama di Filipi itu saya baca nggak ada. Oh nggak bisa Udah, jawab. apa yang ini loh, dia nggak tahu diskusi. Nah, kalau udah dijawab Bapak terima. Nah sekarang Bapak yang jawab. Kan udah dibilang itulah deskripsi atau silsilah tentang Rasul Paulus. Hanya Apa yang itu. tertulis yang kita baca? Teman-teman, Filipi 3 nomor 5 ya. Filipi 3 nomor 5. Mana silsilah Paulus di sini? Baca Kan terus udah Pak. dikasih tahu dia dari suku Benyamin, orang Ibrani. kebangsanya. Bin Kebangsaan. siapa dia? Dia anak dari siapa? Kakeknya siapa? Yang ditulis itu yang kita bacakan kamu. Iya Abraham itu kamu sudah nggak ada kan sudah silsilah. dibilang Terima aja. gini sudah dibilang hanya itu silsilah Yang tentang tertulis. Rasul gini, Paulus kami sudah artinya- akui. Artinya nggak ada silsilah gitu ya. Sekarang ke kamu aja. Sekarang aja. kamu di Kamu, dalam di Al-Quran. Al-Qur'anmu silsilah tentang Muhammad. Pertama Kapan jadi baik, sunat? baik begini. Pertanyaannya udah salah, itu yang pertama ya dari Mbak Bukana. Karena Salahnya apa? gimana? Tentang masalah cerita Nabi itu adanya di hadis dan sirah nabawiyah. Loh, berarti nggak ada dalam Al-Qur'an. Nggak ada. Katanya firman Lebih Tuhan parah, Al-Qur'annya. Cumananya? Lebih parah berarti nggak ada. Kalau untuk Nabi Muhammad itu di hadis dan sirah nabawiyah. Nggak bisa dari Al-Quran dong, kan terperinci Kalau Pak. Al-Quran itu kitab hukum dari Tuhan. Tuhan tidak menceritakan semua silsilah Nabi, enggak. Yakin Pak, di Al-Quran Bapak nggak ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa nggak ada. Iya. Memangnya ada Nabi Isa atau Yesus dijelaskan di Al-Quran sampai Abraham Bukan, ada. Nabi Ibrahim dijelasin nggak di tempat Bapak di Al-Quran? Yesus bin Maria bin Jangan ke Imran. Yesus, kita ngomong Siapa? kitabmu dulu. Kita ngomong kitabmu dulu. Apakah benar di Al-Quran Bapak tidak dijelaskan tentang Musa atau Ibrahim? Kalaunya cerita Musa dan Ibrahim itu diceritakan, oke? Tapi Kenapa tentang Muhammad nggak diceritakan Pak? Kan Tapi- sama-sama Nabi Bapak bilang. Nah makanya kalaunya untuk Nabi Muhammad ada diceritakan. Cuma kalaunya silsilahnya itu bukan Quran tempatnya, paham? Tapi kenapa Nabi Ibrahim dan Musa diceritakan Nabi di Quran? Ibrahim diceritakan di Quran, Nabi Muhammad Karena- diceritakan di Quran, Yesus, Nabi Isa diceritakan di Quran. Tapi Al-Quran Udah tidak- Ustadz, tidak jangan menjelaskan ini. tentang masalah Tuhan Yesus bukan Nabi siapa, Isa, nggak usah kakeknya sama-samakan. siapa, datuknya siapa, buyutnya siapa. Ustaz, kamu udah Oh salah lagi alah, tuh. udah salah lagi. Ya, Nabi Isa Makanya dan Yesus. jadi Abraham orang tuanya siapa, kakeknya siapa, datuknya siapa, bukan kayak gitu Al-Quran. Oke? Terus kenapa di dalam Al-Qur'an ayahnya Abraham ada Azar? Kakeknya dijelaskan nggak? Ya terus kenapa nggak ada Muhammad dijelaskan tentang siapa silsilahnya? Nah, untuk masalah silsilah bukan di Quran. Pertanyaannya aja udah salah kalian. Ya udah. Silsilah Nabi Ibrahim kenapa ada di Quran? Kakek Nabi Ibrahim di Quran siapa? Bapaknya ada? Bapaknya kan ada. Ada nggak? Silsilah kan bapaknya, bukan background. Bapaknya ada. Ah. Bapaknya ada kan? Oke, Kakeknya minimal ada. bapaknya aja, bapaknya Muhammad dulu aja. Kalaunya masalah cuma bapaknya banyak di Quran itu. Banyak. Muhammad Ya, terus? ada. Kenapa Muhammad nggak ada? Nabi Jadi Muhammad. kalaunya untuk masalah Nabi Muhammad ya di Sirah Nabawiyah banyak Bu ya. Loh, apple to apple, Ustadz, apple to Cerita apple. Nabi Muhammad Apple ya. to apple, ini kan Alkitab dengan Al-Quran gitu loh. Bukan, jadi Ya, kamu memang. sudah menentang dirimu juga, Pak. Kita Gini loh, itu Pak. harus apple to Bentar ya. apple karena Bible dengan Al-Quran bukan apple. Udah jangan ke Bible. Gini, Pak. Loh, Loh, ya nggak boleh gitu dong dalam diskusi, Ustadz. kalau Bible Masa kan ketika kamu nggak pendidikan, bisa menjawab, Al-Quran kan adalah bukan firman apple to Tuhan. apple katanya. Ani Muhammad bin Ustadz, mohon maaf Ustadz, yang kita tanya di dalam Al-Quran. Ustadz, yang kami tanya itu dalam Al-Quran. Nah, makanya pertanyaan Anda salah gitu. Loh, kok salah sih? Kan di sini kita
apple to apple. Ya iya, cari Al-Quran apple to apple Al-Quran lah. itu kan firman Allah, Alkitab firman Tuhan Yesus. Apple to apple dong. Mbak Mikana, Kan kamu yang bilang tadi kalau nggak ada silsilahnya itu adalah iblis. Kamu bilang. Apa Mbak Mikana? Nah sementara Paulus kamu betul. sendiri satu pun tak ada kamu jawab dari Quran Mbak tentang Mikana, yang nabimu. Anda tunjukkan sama saya Filipi itu cerita tentang Paulus, betul? Ini gimana sih Ustadz ini? Muhammad, bapaknya siapa? Ya. Cerita tentang Paulus yang Anda tunjukkan sama saya tadi itu Tunjukkan ada. dulu Ustadz Yusuf dalam Al-Quranmu tentang nabimu. Siapa nama ayahnya Mbak paling Mikana, tidak? Atau dia tolong dari cari suku mana? apa. Aduh Tuhan Yesus Kalaunya Tuhan. cerita, ya cerita gitu, oke? Padahal tadi beliau sendiri yang mengatakan kalau nggak ada silsilahnya itu iblis. Sementara di dalam Alkitab ada tentang Rasul Paulus, dia dari Mana- suku mana Benyamin, silsilahnya Paulus? dari orang Ibrani asli. Paling tidak kan ada tentang itu. Bapaknya Nah siapa? sekarang tentang nabimu di mana? Siapa? Oh Tuhan Nah, Yesus. datuknya Iya, Nabi Ibrahim dibahas. Kenapa Nabi kamu nggak dibahas yang Muhammad di Kalau di Al-Quran? Al-Quran semua nabi, Isa putra Maryam ada, Ah. Ibrahim bin Azar ada, ya. Terus Nabi Musa kagak pakai bin, ada juga. Nah, itu kenapa Nabi Muhammad gak ada? Nggak pakai bin, Nabi Muhammad diceritakan nggak pakai bin. Apa? Bukan di kitabmu itu kenapa nggak ada nama ayah Nabi Muhammad? Kenapa nggak di Quran? Nabi-nabi lain ada di Quran gitu loh. diceritakan oleh Nabi Muhammad. Kagak diceritakan oleh Al-Quran. Nama ayah Nabi Musa. Ada Kenapa? yang itu menyebutkan pakai bin, ada yang tidak. Karena Al-Quran itu bukan kitab diare atau biodata seseorang, bukan. Oke, Ya. kalau bukan kitab biodata, kenapa ada bapaknya Nabi Ibrahim tertulis? Bapaknya riwayat Isa ada, kenapa? Kan bukan biodata. Bukan kitab seperti yang kamu bilang tadi. Apakah saya harus bertanyakan, ya Allah, kenapa kamu tidak menceritakan Kan kamu Nabi sendiri Muhammad? yang bilang. Kayak gitu. Itu kamu yang bilang jangan nyalahin Allah. Ya ampun. Oh ya. Begitulah firman Tuhan ketika menceritakan Ibrahim bin Azar, Isa putra Maryam. Kenapa? Kan itu sejarah Pak, harusnya ada lah. Iya, Apalagi kan memang itu sejarah. penting. Makanya kalaunya sejarah Nabi artinya sirah nabawiyah, sejarah Nabi gitu. Nah itu Nabi Ibrahim sejarahnya ada, Nabi Isa sejarahnya ada di Quran. Harusnya dihapus Nabi semua Isa dong. itu hanya cuplikan, bukan isi sejarah. Oke lah, cuplikan Nabi dari Muhammad aja deh. Kalau nggak, apa Ayo cuplikannya udah. orang tuanya Ini deh minimal. silsilah Nabi Muhammad, kalau kayak gitu saya bawain ya. Qurannya, di Quran. Loh, yang namanya sejarah Nabi Muhammad namanya sirah nabawiyah, sejarah Nabi. Kenapa nggak di Quran Bapak? Kan Quran terperinci. itu wahyu Allah adalah kitab hukum, oke? Tapi Bapak Nabi Ibrahim kok ada Pak? Ya, Nama- Nabi Ibrahim diceritakan ya tentang hukum apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Kok nyebut nama bapaknya Pak? Kan menceritakan Ibrahim bin Azar, kakeknya siapa, datuknya siapa. Pak Kagak Isa kayak pun gitu. kenapa ada nama ibunya Pak Isa? Baik, Kenapa? sekarang kita tunjukkan aja silsilah Nabi Muhammad ya sesuai Nggak mau, nikah kali aku kalau Iya, baca Quran. apple, ya, iya, jadi apple to apple. Abdullah bin Abdul Apple to Muttalib bin apple, Hisham Ustaz. bin Apple to Abdullah bin apple. Itu juga kan No. yang tulis manusia Apple bukan to wahyu. apple. teman-teman semuanya sampai ke Nabi Apple Adam. to apple Al-Quran, dong Mak. Ustaz. Oh, udah salah. Nah. Udah salah. Paulus nggak ada ya kayak gini ya. Lebih jelas dia malah di Alkitab. Iya. Bapak kan nggak di Ya. Al-Quran itu. Iya. Jadi Paulus Jangan bandingin Paulus. Udah Bapak jawab aja Nabi Bapak. Yang kita tanya Apa di itu? dalam Al-Quran Ustaz. kan bandingin Yesus dengan Nabi. Sekarang minta banding. Bukan, Paulus kan udah dijawab Pak. Apa yang tertulis Ya. kita udah kasih tahu. Sekarang Bapak, apakah yang tertulis di Quran Bapak tentang Kenapa? Nabi Bapak? Kata Bapak tadi kalau nggak ada silsilahnya, artinya itu iblis. Sekarang tunjukin Pak. Kita kasih waktu Bapak di Quran. Kalau Bapak bilang Quran bukan soal biodata, kenapa ada tentang Isa? Kenapa orang tua Isa disebutkan? Kenapa orang tua Ibrahim disebutkan? Mute melulu. Ya, karena aku lagi ngomong Pak. Karena aku lagi Ya ngomong. makanya kenapa mute melulu gitu? Nah, udah jawablah. Udahlah, udah nggak dimut, Ya jawab. udah, silsilah Tapi Nabi Muhammad ada. kami nggak mau, kami maunya dari Al-Quran, ya, Ya, apple to elah, apple. macet. No, Macet. loh kok macet kamu yang macet Ustadz. Mohon maaf kalau Ustadz kayak yang gitu. terhormat, nggak Baik, bisa. baik. Nggak mau, aku nggak mau lihat itu. Harus apple to nggak mau. apple. Ah, ya udah, terima atau kagak yang jelas Nabi. Ya udah, berarti kan ada nggak ada silsilah. jawabanmu Paulus berdasarkan di dalam nggak ada kitabmu. silsilahnya ya.
Coba Nggak ada. coba kamu baca Ustadz yang terhormat An-Naml 89. Coba kamu baca. Ya kemana-mana. Itu bukan tentang masalah silsilah, bukan. Ya, tapi kan di situ katanya Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu. Nah, ya bukan menjelaskan silsilah orang Al-Quran itu. Terus kenapa tidak ada di situ tentang nabimu? Al-Quran itu menurunkan segala sesuatu hukum ya. Bukan Jadi silsilah kenapa orang. riwayat Isa ada? Riwayat Nabi Isa kenapa ada di Iya. Quranmu? Sekalian nggak ada dong. Itu cuplikan aja, nggak ada di situ. Ya udah, dikasih. Ya udah nabimu apa? ya, cuplikan nabimu. aja deh. Yesus sampai Nabi Adam nggak ada. Yesus bin Cuplikan Maria. nabimu aja bin dong, Imran. cuplikan nabimu. Nggak kayak gitu Al-Quran. Kalau di Iya, hadis ada, kalau di Sirah Nabawiyah ada, ya. Kenapa nggak ada, Pak? Al-Quran. Kenapa Kalau nggak ada? kalau di Al-Quran sudah kubilang pertanyaan kalian salah. Kalau dimintanya di Cuplikan Al-Quran. deh. Kalau Nabi Isa kan cuplikan. Ada di Quran. Berarti Nabi Muhammad cuplikannya di Quran, tolong tunjukin, Ada Pak. juga. Minimal ibunya. Kalau Nabi Isa kan ibunya Maryam gitu toh. Ya, Nabi Berarti Isa itu juga cuplikan. ada Berarti Nabi cuplikannya. Muhammad ibunya siapa di Quran? Cuplikan aja, Nah, cuplikan. cuplikan. Kalau tentang masalah Nabi Muhammad Sirah Nabawiyah namanya. Sejarah Ada Nabi gitu aja ngomongnya, Pak. Nggak ada di Quran, udah gitu. ada di Sirah Nabawiyah dan hadis udah. Kalaunya di Nah, di Quran Al-Quran nggak ada. salah Jadi nggak ada. bisa ini, Kak. Udah nggak bisa apple to apple, Mika. Iya, Ini iya. kan apple to Artinya dia sendiri tadi yang bilang kalau nggak ada silsilahnya itu iblis. Dia Gini, sendiri Mbak yang Mika. bilangnya. Baik, Oke. baik. Begini, kalau Anda kan kitab cerita dan penyelidikan sama dengan hadis dan Sirah Nabawiyah gitu. Makanya hati-hati, Pak, kalau ngomong, Pak. Iya, hati-hati dong ngomong. Nabi Isa Artinya aja jadi ada loh, Pak, nama ibunya. Iya, jadi hati-hati kalau bicara Ustadz Yusuf yang terhormat, bisa jadi bumerang bagimu. Artinya Enggak, berbalik kepada enggak, dirimu masalahnya sendiri gitu. adalah apple to apple. Kalau firman Tuhan, Anda jangan samakan dengan kitab penyelidikan. sabar. Itu Minum yang dulu, saya Pak, minum. minta. Jangan jadi bumerang. Kasihan nih, Kak. Kasih minum dulu, Pak. Minum. Aku pun minum dulu lah. Minum. Biar suara kita. Ya udah minum dulu lah Ustadz sudah. Dulu ya, jangan dibandingkan kitab penyelidikan dengan Al-Quran saya, nggak apple to apple gitu. Nah itu dia, ini nggak kondusif diskusinya ya. lagi. Walaupun bumerang lagi bagi dia ini. Walaupun Ustadz nggak percaya sama Alkitab kami, paling tidak kan dalam diskusi itu saling menghargai. Alkitab ini firman Tuhan Yesus, Al-Quran firman Allah. Jadi apple to apple gitu loh Ustadz. Walaupun saya nggak percaya sama kitabmu, tapi kan kami tahu itu firman dari Allahmu gitu loh. Nggak ada sampai bilang, oh itu kitab ini gini-gini gitu. Ketika kamu nggak bisa jawab, lalu kamu hanya bisa main framing dan juga merendahkan kitab lawan diskusimu. Kan nggak boleh begitu. Saya jawab. Anda kan seorang Jangan ya. ustadz. Saya Iya. jawab. Begini Mbak Abang Mika. kan seorang ustadz, itu Bentar, ya bentar, harus saya jawab dulu. beretika dong. Ya, nanti Harus ditiru punya banyak tata rumah krama. Nggak usah saya pemuka agama di Islam, bukan kayak gitu. Saya jawab Nggak sebentar boleh, ya. Pak, jelekin kitab orang. Bapak tadi udah jelekin loh. Ya. Jadi begini, kalau Udah gini aja Ustadz. makanya sebentar, Satu rumah saya ini. jelaskan sebentar. Kan saya Bisa banding. ngomong, bisa ngomong sebentar aja. Oke? Belum tepat turuk kan iruk renungan. Oke, nah, Gimana nih? Nah, Ya, kalau Al-Quran itu tidak sebenarnya nih. Gimana teh? Baila. kalau Al-Quran Baila mata baila. kan di dalam Al-Quran kata Al-Quran ini adalah Dan kitab kapaila, ibana ro memperbagi. Iya, Ro. ada ya. Tapi kalaunya untuk kitab Anda kan di Lukas 1 sampai 3. Jangan lah, Iya Bapak. Ustadz tunggu dulu Ustadz. Nah. Udah lah Ustadz. Ustadz. Ya, Tapi nggak apa-apa lah Ustadz. Nggak Jadi apa-apa lah. jangan samakan Al-Quran saya dengan kitab penyelidikan. Gogo deh mana teh? Kan? Ya, Aku nggak tangis ya udah bilang aku sono. firman Tuhan dengan Tangis gua. Sebenarnya dengan tangis mana? ya apa? Bubuhannya tambuk kayak gini. Lautnya. Jago deh mana deh mana bubukon. Kamu pada ngerti Quran non hadis siapa? Alah na kamu merang atong. Tutor ribu. Beli kata-kata nanti deh. Ya udahlah Mbak Mika, ya ambil kesimpulan dari ini kita. Nggak usah nggak ada Nggak ada kesimpulan. jawabannya, Pak. Jangan kau simpulkan ya. Jangan deh ya. Sama kayak itu. Unang itu. Itu. Mbak Mikana, sorry. Mbak Mikana ada rekam ini enggak? Emang saudara Apa nggak yang ini? ada di Ada di YouTube. YouTube? Iya di YouTube. YouTube siapa? Di YouTube saya Mikana 1609. Jangan lupa ya teman-teman subscribe ya YouTube saya ya. Dan juga YouTube Ferawati ya.
udah Di subscribe. Dah aku baik non. Asih roh memberi bodoh dua. Saya ambil ya rekamannya ya, seru masalahnya. Oke Mbak Pera ya, saya follow dulu Mbak Oke, Pera. sip. Iya, iya. Hormat. Ya, oke. Ya, nanti kalau Ustadz Yusuf bisa ambil nanti rekamannya di YouTube saya. Terima kasih Ustadz Yusuf ya diskusinya ya. Salam toleransi saudaraku. Teman-teman semuanya, saya izin pamit dulu ya. Saya mau buka live streaming sendiri ya. Thank you. Ya, ya sama-sama Ustadz Yusuf. Selamat Tepuk malam, tangan Mbak buat Pera, Ustadz sama Mbak Yusuf Pera. Oke. yang cakap dan manis. Gogo deh ba Mika, mang tanya biasa ruate yang menjawab kan nggak biasa deh ba. Ang gue ngetor tangis ngetor ku telepon Pak Jokowi. Oh Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Si Lukas yang mencatat kisah Rasul ini sebentar Pak. Bang. Pertanyaannya gampang, Lukas Bang. Yang penuh dengan Mereka melihat Yesus santai. Mereka melihat Yesus terangkat ke sorga itu. Apakah dari penglihatan mata retina mereka ataukah mata santai dulu abang nih begini menjelaskan nggak ada kejelasan saat orang mau bertanya abang potong santai bang selesaikan dulu pertanyaannya bang saya bertanya ini saya bertanya salah kata-kata awal Anda. Saya katakan ya. Pertanyaan saya apakah dengerin saya bertanya dengar apakah murid-murid menyaksikan Yesus terangkat ke surga dan duduk sebelah kanan Theos itu berdasarkan pandangan mata retina mereka, ataukah mata batin mereka, ataukah informasi dari orang yang tidak dikenal? Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lanjut. Kang Chan di follow ya Kang Chan ya. Apa pertanyaan Ini lupa yang ini. apa kesulitan memahami pertanyaan saya? Apakah Yang dikatakan di dalam Alkitab adalah mereka melihat dia terangkat ke langit dan ditutupi awal. Dan ke awan. setelah itu dan setelah itu ada yang mengatakan bahwa dia naik ke surga. Kalau perkataan Anda adalah apakah murid-murid melihat dengan mata retina bahwa dia naik ke surga dan duduk di kanan di sebelah kanan Allah Bapa, Anda sudah membaca berkali-kali dikatakan bahwa yang dilihat dan dicatat di dalam Alkitab, di dalam kisah para rasul adalah mereka melihat Yesus naik ke langit dan tertutup awan. Kemudian dua orang mengatakan bahwa belum ke langit. Dia naik ke atas dan ditutupi awan. Jadi belum ke langit naiknya. Langit itu apa belum sih? Ke langit. Ditutupi langit awan. Lah, kalau ditutupi awan, kalau ditutupi awan bagaimana dia tahu ke langit? Bahkan dan awan itu teksnya bilang begini. Awan itu menutup dari pandangan mereka. Mereka nggak tahu kalau sudah tertutup sudah nggak tahu ke langit. Iya, jadi dia ke bawah. Atas itu apa, Mas? Langit itu apa sih? Gini, saya bacakan, sekaligus saya jelaskan. Dengerin, santai, dengerin. Anda itu gagal menjelaskan. Ribet santai. Saya bacakan, dengerin. Dengerin. Bukan bagian Anda lagi yang menjelaskan karena Anda dari sesudah ia mengatakan demikian, Yesus, dengar, inilah penipuan pembodohan oleh orang Kristen. Terungkap, terekspos sekali lagi. Dari pagi saya mengekspos banyak penipuan orang Kristen. Sekarang kita ekspos lagi, dengerin. Sesudah kisah ayatnya teman-teman sekalian, buka kisah para rasul pasal 1 nomor 9. Berdasarkan data dari saudara kita Gurunda Padang Rumput. Sesudah Yesus mengatakan demikian. Yesus sebelumnya berbicara kepada murid-muridnya. Terangkatlah Yesus, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya. Belum ada langit di situ, baru terangkat. Awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi mereka, mata retina mereka tertutupi awan. Ayat 10. Nah, kita masuk ke 10. Dia.
Ketika mereka menatap ke langit, bukan menatap Yesus, menatap ke langit. Langit itu luas. Santai, dengerin. Udahlah. Menatap ke Kalau langit. yang seperti Santai dulu. Waktu ia naik itu bukan ke langit. Tiba-tiba Oh, jadi naik ke bawah. Santai Logika- dulu. logika Anda- Melihatnya logika ke Anda atas mulai lah gimana? kesempatan. Santai dulu. Mulai Tiba-tiba ke- santai. Awan itu di atas, jangan kau mikirin Kita awan di mulai bawah. ngomong Gimana? dengan Santai orang dulu. ngomong. Anda bisa santai dulu. Saya sedang membacakan. Santai dulu. Santai dulu, Mbak. Santai. Kenapa Anda guru gusuk? Santai. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian Oke. putih. Santai Stop sampai dulu. situ. Oke, baru belum juga Stop tamat sampai sudah. situ. Oke, Jangan santai santai-santai. dulu. Tiba-tiba, lihat, berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Jadi ujuk-ujuk ada orang asing dekat mereka, lalu ngomong, Santai. Sekarang ada yang santai dulu, Sekarang ada yang saya santai. membacakan firman Tuhan. Santai dulu, Santai dulu. Rumput santai dulu. Santai dulu, santai. Firman Tuhan. Sorry, Anda udah nggak Jangan terlalu- dipotong-potong dulu. Saya Firman bacakan Tuhan ini. apa Karena kau dari ini? tadi saya juga dipotong-potong udah. Ya, belum saya udah. ajari Anda. Apanya yang udah? Saya ajari Anda karena Santai dulu. udah jelas Anda bodoh. Tiba-tiba Oke. santai dulu. Tiba-tiba dengerin. Ini orang yang ngasih informasi nggak bener nih. Udah. Tiba-tiba Kita bahas lagi dulu. berdirilah dua Maka orang Anda yang tadi mengatakan berpakaian lagi, putih. jangan lari dulu, Anda jangan ini. lari. Kenapa Jangan Anda lari, ini? jangan ketakutan seperti itu. Kejang begitu. Jangan takut. takut. Padang sabar dulu. Saya mau bacakan, saya selesaikan dulu. Ini Belanda kan data masih dari jauh. Anda. Terima kenyataan. Belanda kalau masih bohong. jauh, Ya, Firman Tuhan santai, dibaca. Kang Chan. Jangan kayak di gereja baca ayat sepotong-sepotong. Bang, santai. Silakan Kang Chan. Gurunda santai, Gurunda. Iya, santai lah. Kayak Saya di bacakan gereja dulu. aja baca ayat sepotong-sepotong. Silakan Kang Chan. Makanya jangan asal ngomong. Tiba, ngomong lagi. Tiba-tiba. Kebohongan Anda Kenapa? langsung kelihatan. Ini Kristen kenapa dibacakan Bible panas, Bisa ngomong Anda. terus santai dulu, panas sekali bacakan Bible. Inilah rumus Ada masalah apa hanya- kau dengan Bible? Bang, ada masalah apa kau dengan Bible? Kemampuan Muslim itu hanya bohong dan turn off. Baik, kita bacakan Muslim supaya hanya apakah ini bohong bohong atau dan- tidak kita bacakan. Baik, Za. Ya, Bisa kita bohong bacakan. dan turn off. Apakah ini Turn bohong off, atau ya. tidak? Kita Jadi, bacakan ya. Siap, Anda kita tadi bacakan. mengatakan- Santai. Nanti teman-teman, Dia kalau tidak saya bohong, saya kasih referensinya. Ya, Seluruh jadi- orang, 650 orang yang menonton. Hanya orang- Buka, santai dulu abang Muslim nih. memang hanya- Kenapa bang nih? Santai dulu. Hanya bisa Ntar berbohong dan diturunkan lagi. Kalau ada yang menurunkan, berarti jangan Siapa salahkan aja yang turun. menurunkan. Lihat, kita ekspos kembali dalam satu hari ini dari pagi. Saya mengekspos penipuan-penipuan yang dilakukan oleh Kristen. Referensinya buka Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 1 nomor 9, 10, 11. Yesus ngomong dengan muridnya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Ya. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Mata retina mereka tertutupi awan. Masuk akal nggak? Masih masuk akal. Walaupun awannya gimana gitu ya. Manusia, pesawat segede abrek aja kelihatan kayak semut. Oke lah, masuk ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Jadi ketika Yesus naik, mereka nggak ngelihat Yesus. Mereka melihat ke langit. Bukan melihat Yesus, melihat ke langit yang luas. Saya ada pesawat, siapa itu namanya? Roket. Waktu roket naik, saya melihat ke langit, bukan melihat roket. Waktu ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu itu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Berdiri, bukan terbang. Berdiri. Bayangkan ada sekelompok orang sedang ujuk-ujuk melihat ke langit, melihat natap-natap ke langit. Tiba-tiba ada orang berdiri pakai pakaian putih. Celing gitu kali. Lalu orang itu ngomong kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri ke langit, melihat ke langit? Yesus ini sudah terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi informasi Yesus naik ke langit datang dari orang asing. Yang dua itu Kang Chan, yang dua. Yang dua itu Celing orang gitu ya, asing.
Celing. Celing, expose lagi, expose. Lalu dalam benak orang-orang Kristen, Kang Chan, ini ada Bible, kesaksian dari para murid. Para murid menyaksikan Yesus ke langit. Hei, di mana akal budimu? Hei, paling banter mata retina itu menyaksikan sampai mana? Sampai mana? 40.000 orang yang menyaksikan hal itu. Bang, abang posisi di Pulau Jawa, ada nenek-nenek mandi di Pulau Kalimantan, abang nggak akan bisa noong, nggak akan bisa ngeliat dia, bang. Mata nggak sampai jauh situ. Ini ujung-ujung sampai ke awal ke surga. Mabok abang nih. Atau apa kau? Namanya bang, satu aja. Satu namanya bang, siapa? Inilah kalian. Kau baca ayat Wahyu. Wahyu apa? Wahyu Suseno. Izin teman-teman 535. 17 kau baca. Sabar dulu. Izin teman-teman